update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Apakah saya mempergunakannya pun di jalan yang Allah ridho? Ini yang diterima. Meraihnya dengan jalan Allah ridho, memanfaatkannya, menggunakannya pun di jalan yang Allah ridho. Apakah saya mempergunakannya pun di jalan yang Allah ridho? Ini yang diterima. Meraihnya dengan jalan Allah ridho, memanfaatkannya, menggunakannya pun di jalan yang Allah ridho. Cuman setan datang menggoda kita manusia. Karena setan biang dari segala kesombongan. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia sombong, takabur, merasa dirinya lebih hebat. Dia termasuk orang yang kafir. Ketika Allah bertanya, kenapa kalian nggak sujud? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Kenapa? Engkau ciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. Nah, artinya apa? Kalau ada orang merasa dirinya punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Kalau ada orang merasa saya lebih hebat daripada orang lain, kata Allah dalam Al-A'raf 12 ini, dia saudaranya setan. Sombong. Gue gitu loh. Bu, yang namanya orang sombong merasa punya kelebihan. Betul nggak? Merasa paling cantik, merasa paling tampan, merasa paling terkenal, merasa paling kaya, merasa paling tinggi jabatan, merasa paling hebat, merasa paling pinter. Orang yang merasa punya kelebihan ini biasanya menyebabkan manusia sombong. Tapi apapun alasannya, manusia tidak layak untuk sombong. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Anda lihat dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan melengos ketemu orang karena sombong. Jangan congkak berada di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Ini mah kadang-kadang di pengajian di RW disuguhin. Tetangganya bilang, ih ini kue enak banget. Siapa dulu dong yang bikin? Gue gitu loh, kata yang punya rumah. Ada yang suka begitu? Mana orang yang ngacu? Sekarang Anda tahu, jangan sombong. Anda bikin kue enak karena ditakdirkan oleh Allah. Kenapa? Sekian orang, saya kasih resep yang sama, bikin kue dengan resep yang sama. Begitu matang saya tanya, rasanya enak semua apa tidak? Ya. Makanya jangan sombong. Ditakdirkan oleh Allah, Anda bisa kue yang enak. Bagaimana meredam kesombongan? Satu, kalau Anda bertemu dengan anak-anak, ya Allah, ini anak melakukan dosa, tapi dia makan masih anak-anak. Dosanya masih sedikit. Tapi saya udah tua, dosa saya banyak. Ketemu orang yang tua, ya Allah, yang tua ini ibadahnya pasti sudah banyak. Dari muda. Saya Masya Allah cuma segitu doang. Ketemulah kita dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh melakukan kejahatan, kesalahan, dosa dan maksiat karena kebodohannya. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, yang dosa, kita tahu ilmunya. Artinya jangan dipakai, dosa. Kemudian ketemu lagi kita dengan orang alim. Masya Allah itu orang alim udah banyak banget pahalanya. Ngajar kesana kemari. Saya kapan dapat pahalanya? Ketemu dengan orang kaya, ya Allah, dia orang kaya nih. Pasti banyak dia sedekahnya. Sementara saya berapa sedekah saya? Tadi bersyukur di Bekasi ada orang yang ngeberangkatin orang 2 RT. Siapapun boleh dong berangan-angan. Pengen ngeberangkatin 1000 orang. Boleh, boleh. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi kan tidak mungkin 1000 orang langsung berangkatin. Bisa aja. Kecuali kalau dia sultan beneran. Iya. Tapi kalau hidupnya dapatnya juga bertahap.
Ya, CRT lagi, besok CRT lagi. Mudah-mudahan cita-cita dia dalam sekian tahun selama dia hidup bisa tercapai 1000 orang. Jangan mencibir, ngeberangkatin kagak, niat juga kagak. Nyalahin orang, sombong dia. Sombongan lu kayak cincin ganda sturi. Udah miskin gak tahu diri. Kita mah bisanya ngomentarin orang, doang. ember, nyebelin. Justru yang seperti tadi. Kalau mamah mah alhamdulillah ada orang kaya tapi bermurah hati. Tidak semua orang kaya ngeberakin umroh sampai 2 RT. Alhamdulillah. Yang Ipan berangkatin berapa RW? Jangan disebutin, nanti jadi ria. Oh. 1 RW-nya doang. Berapa orang yang Ipan berangkatkan? 1 RW. Ketua RW. 1 kecamatan. Camatnya doang. Ya. Alhamdulillah ketimbang 1 pun tidak. Iya. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Betul. Tayangan tadi harus diviralkan supaya merangsang semua orang untuk berbuat kalau kebaikan mamah juga. lihat dia tuh positif banget. Ya. Alhamdulillah. Tidak semua orang kaya memikirkan orang lain kok. Ya. Kalau orang sentimen kemasukan setan dicibir, pamer. Ya, lu aja kagak ngapa-ngapain. Mertua lu kayak berangkatin kagak ya? Iya. Ngatain doang. Ya udah. Kita doakan mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk berangkat umroh ataupun haji ke tanah suci ya. Amin. Yaudah kalau gitu kita istirahat sejenak, Mama boleh? Sok. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ibu sudah siap pertanyaannya? Sudah. Coba, siapa yang mau nanya? Yang ini, misi ya Maya? Pinky. Pinky, sepatu pink, jilbab pink, ya matching ya Bu? Iya. Pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngati dari Majelis Taklim Nur Hidayah Barokah Rempoah Purwokerto Baturadin Banyumas. Monggo. Ngati. Apa? Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah mau tanya. Sok. Anak saya kan sudah bekerja. Terus beberapa kali ngasih hadiah lah emas. Nah terus nggak saya pakai soalnya takutnya sombong atau ria. Sampai sekarang nggak dipakai juga ya? Enggak. Padahal ada. Ada. Dan anak saya nanya kenapa nggak dipakai, kan kepingin ngasih, kepingin mantes kayak gitu mah. Bu, manusia normal siapapun menyukai kekayaan yang tidak pada emas perak. Tapi yang tidak boleh berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Ketika seseorang bertanya, ya Rasulullah, ada orang kaya tuh. Bajunya bagus, sendalnya bagus. Wajar. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kalau ada nikmat Allah tunjukkan sama orang, tampakkan sama orang. Asal jangan berlebihan. Anak saya udah kerja ngebeliin gelang 10 gram. Pakai, boleh. Ngebeliin cincin 5 gram, pakai. Itu silakan. Yang salah, semua jari dipakai cincin 2-2. Kemudian pakai rantai 5 undak. Ipan, Mama mah beneran. Mama sampai ketawa, ya Allah itu orang. Mungkin dia punya rantainya 5 undak. 5 bandulan. Gelangnya lebarnya 3 cm, segede-gede Q. Sampai ketek. Lebih kadiu gusti teuing. Kayaknya si kutigin juga susah. Itu yang salah.